Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah spoiler NTJJ episode selanjutnya. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Pada saat ini, di dojo ruang dan waktu, semua orang menatap Tan Yun dan berkata, ini benar-benar konyol. Lebih dari 5 tahun telah berlalu di dalam gulungan, tetapi Tan Yun belum memulai membuat pilnya. Sekarang hanya tersisa 3 tahun saja, itu dalam waktu yang singkat, apalagi harus membuat pil terhormat. Bahkan, jika itu pil terhormat tingkat menengah, itu tidak akan cukup waktu. Ya, itu benar. Ketika gulungan dibuka, Tan Yun pasti akan mati. Begitulah perkataan dari semua murid yang melihatnya. Pada saat ini, Dan Tai Xian-er menatap Tan Yun. Meskipun Dan Tai Xian-er bukan seorang alkemis, dia juga tahu jika Tan Yun ingin menang dari Lui. Itu Tan Yun harus lebih cepat dari Lui dalam membuat pil terhormat di tingkat suci. Jika seorang ingin membuat pil terhormat di tingkat suci, itu akan memakan waktu setidaknya 8 tahun lamanya. Tapi sekarang Tan Yun baru memulai mengendalikan api dan membakar kuali pil miliknya. Tan Yun secara alami tidak tahu bahwa dia sedang dihina oleh semua orang. Di atas bulan, Tan Siying menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Namun adegan berikutnya membuat Tan Siying menjadi kaget dan berkata, apakah Tan Yun ingin membuat pil terhormat yaitu pil jiwa? Cincin Qiankun Tan Yun menyala, 45 jenis ramuan tingkat ke-7 hingga ke-9 dan 36 jenis ramuan yang berusia 1000 tahun hingga 1600 tahun keluar. Tan Siying sangat akrab dengan semua ramuan itu, karena ramuan itu adalah sebuah bahan dalam membuat pil terhormat, yaitu pil jiwa yang biasanya digunakan oleh orang di alam pemurnian jiwa. Tan Siying berkata di dalam hatinya, bahkan jika Tan Yun memang seorang alkemis terhormat, tetapi sekarang hanya 3 tahun 1 bulan yang tersisa. Tidak mungkin bagi Tan Yun bisa membuat pil jiwa sesingkat itu. Ketika Tan Siying memikirkan hal itu, Tan Yun telah berhasil memanaskan kuali dengan api hongmengnya. Segera Tan Yun mengambil 3 ramuan tingkat 9 dan memasukkannya ke dalam kuali. Kemudian Tan Yun duduk bersila, memejamkan matanya, serta melahap energi spiritual langit dan bumi. Tan Siying menjadi kaget kembali guys, karena Tan Yun dapat membuat pil dan berkultivasi secara bersamaan. Seorang alkemis terhormat tingkat suci bahkan tidak bisa melakukan hal itu. Tapi Tan Yun dengan mudah melakukan kedua hal itu secara bersamaan. Pada saat ini Daiken dan murid lainnya berkata, Tan Yun ini benar-benar aneh. Dia membuat pil dan juga berkultivasi. Tan Yun bahkan tidak tahu aturan dasar dalam membuat pil. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian dalam gulungan, Tan Yun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan karena dia menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa ke tingkat ke-6. Namun karena waktu hanya tersisa 13 bulan lagi, Tan Yun memutuskan akan menunda menerobos ke alam pemurnian jiwa di tingkat 6-nya. Pada saat ini, semua orang di luar dojo tidak tahu bahwa Tan Yun telah dipromosikan dari alam pemurnian jiwa tingkat ke-3 menjadi tingkat ke-5. Hanya Tan Siying yang tahu akan hal itu. Tan Yun melemparkan 35 jenis ramuan yang berusia lebih dari 1000 tahun ke dalam kuali pil. Sekarang hanya tersisa 1 ramuan yaitu rumput jiwa yang berusia 600 tahun. Dalam sekejap mata 1 tahun lagi berlalu saat Tan Yun melemparkan rumput jiwa ke dalam kuali pil, Lui tersenyum dan berkata, kepala, bawahan ini telah berhasil membuat pil. Tan Siying berkata, baiklah kamu bisa pergi dari sini. Tan Siying lalu menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya. Karena pil yang dibuat oleh Lui adalah pil terhormat yaitu pil jiwa. Dalam pandangan Tan Siying, bahkan jika Tan Yun bisa memurnikan pil jiwa ilahi, dia tetap akan mati. Karena membutuhkan waktu yang lama itu dalam membuat pil itu. Pada saat berikutnya, Lui keluar dari gulungan dan melesat menuju dojo ruang dan waktu. Lui menatap ke arah gulungan dan berkata, bocah sialan, kamu terlalu berani bermain dengan tetua ini, akhirnya kamu akan mati. Dalam 2 bulan berikutnya, 37 tetua dan 156 murid di dalam gulungan itu telah selesai membuat pil.
Hanya Tan Yun yang masih duduk bersila di depan kuali pil. Pada saat ini ada waktu 1 bulan tersisa di dalam gulungan, sedangkan waktu di luar gulungan hanya 3,5 jam lagi. 3 jam kemudian di luar gulungan, Tan Yun menyingkirkan api Hong Meng lalu berdiri dan dengan hormat berkata, "Kepala, murid ini telah selesai membuat pil." Tan Siying berkata, "Baiklah, keluar dari dalam gulungan." Tan Yun menjawab, "Murid mematuhi perintah." Tan Yun menyeret kuali pil dengan satu tangan, dia menginjak pedang terbang dan melesat ke arah dojo ruang dan waktu. Setelah itu Tan Siying melangkah keluar dari gulungan dan ketika dia muncul di atas panggung, gulungan itu tiba-tiba menghilang. Tan Siying memberi isyarat agar semua orang terdiam lalu dia berkata, "Pertama-tama kita akan memverifikasi pil dari kompetisi antara murid. Mari kita mulai dengan 4 murid di bawah tetua kedua." Tan Siying memandang ke-4 murid di bawah tetua kedua dan berkata, "Cepat keluarkan pil milik kalian." 2 pria dan 2 wanita mengambilkan tangan mereka segera. 12 pil hijau terbang keluar dari masing-masing kuali pil milik mereka. Tan Siying mengangguk lalu berkata, 48 pil ini semuanya adalah pil suk terhormat di tingkat tinggi, di mana setiap orang mendapatkan 7.000 poin, total 28.000 poin. Mendengarkan hal itu, tetua kedua dan semua murid pun tersenyum. Beberapa saat kemudian semua pil milik para murid itu sudah diverifikasi. Pada akhirnya 4 murid dari tetua keempat yaitu Peng Liu membuat pil terhormat di tingkat rendah. Sementara 3 murid sisanya membuat pil suk terhormat di tingkat tinggi. Mereka menjadi juara pertama. 4 murid dari Chen Sui Yue yaitu Yue Shentong membuat pil terhormat di tingkat rendah. 2 murid membuat pil suk terhormat di tingkat tinggi dan 1 murid membuat pil suk terhormat di tingkat atas. Alhasil mereka juara kedua. Dilanjutkan 4 murid dari tetua ke-16 yaitu membuat pil terhormat di tingkat rendah. 2 murid membuat pil suk terhormat di tingkat tinggi. 1 murid membuat pil suk terhormat di tingkat rendah. Mereka menjadi juara ketiga. Adapun tim yang menjadi juara terakhir jatuh pada Luo Pan, Yang Chong dan Liu Yui dan Xie Ting. Mereka berempat merasa tidak berdaya. Pada saat ini Tan Siying berkata, "Selanjutnya kita akan memverifikasi pil yang dibuat dalam kompetisi antar tetua." Kita mulai dengan tetua kedua. Tetua kedua yang bernama Han Cai, dia menjentikan jarinya segera 12 pil hitam terbang keluar dari kuali pil dan melayang di udara. Melihat 12 pil itu, Lu Yi tampak tenang tetapi para tetua lainnya sangat terkejut. Tan Siying berkata, "Kepala ini mengumumkan bahwa tetua kedua telah berhasil membuat pil terhormat di tingkat atas." Para murid di bawah tetua kedua berkata, "Tetua, kamu sangat luar biasa. Dia membuat pil terhormat di tingkat atas." Han Cai yang berada di atas panggung tersenyum. Menurut pendapatnya, selama Lu Yi tidak membuat pil terhormat di tingkat tinggi, dia akan menjadi juaranya. Han Cai berdoa dalam hatinya agar Lu Yi tidak membuat pil terhormat di tingkat tinggi. Jika tidak, dia akan kehilangan tambang batu roh di tingkat tinggi. Kemudian Tan Siying mulai memverifikasi pil milik tetua ke-6 dan sebagai hasilnya pil jiwa yang dibuat hanyalah pil terhormat di tingkat menengah. Selain itu tetua 8, tetua 10, tetua 20 dan tetua ke-30 semua pil yang mereka buat adalah pil terhormat di tingkat menengah. Saat memverifikasi milik tetua ke-16 ternyata pil miliknya adalah pil terhormat di tingkat atas. Beberapa saat kemudian semua tetua kecuali Lu Yi telah diverifikasi. Yakni sebanyak 25 tetua membuat pil terhormat di tingkat atas dan 12 tetua lainnya membuat pil terhormat di tingkat menengah. Di antara 25 tetua yang membuat pil terhormat di tingkat tinggi lebih awal adalah tetua kedua Han Cai, tetua ke-16 Wei Yue, lalu ketua ke-12 Lu Jiqian. Pada saat ini ketiga tetua itu berharap bahwa pil Lu Yi tidak lebih baik daripada mereka, sehingga mereka bertiga bisa menjadi juara 1, 2, dan juga 3. Ketika ketiganya memikirkan hal itu, semua orang menatap Tan Yun dan juga Lu Yi. Pada saat ini Gong Sun Yang Chun melayang di langit. Dia mengawasi Tan Yun dan Lu Yi melalui kesadaran spiritualnya. Setengah bulan yang lalu Han Yong pergi ke divisi pil gerbang suci dan memberitahu Gong Sun Yang Chun bahwa Lu Yi dan Tan Yun membuat sebuah kesepakatan. Gong Sun Yang Chun berkata, "Hanya seorang murid gerbang abadi beraninya menantang muridku."
Gongsun Yangchun tidak tahu bahwa di atas kepalanya Ketua Tantai sedang mengawasi dirinya. Sejak 6 jam yang lalu, Ketua Tantai sudah berada di langit mendengarkan melalui percakapan semua orang yang berada di sana. Ketua Tantai mengetahui bahwa calon menantunya sedang menantang Lu Yi. Ketua Tantai bergumam di dalam hatinya, Gongsun Yangchun, jika memang benar kamu adalah mata-mata, kepala sekte ini akan menghabisimu. Selain itu, jika Tan Yun kalah dari Lu Yi hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tan Yun. Ketua Tantai berada di atas Gongsun Yangchun yang jaraknya 1 juta kaki. Tetapi Gongsun Yangchun tidak dapat mendeteksinya, itu artinya kekuatan Ketua Tantai jauh di atas dari Gongsun Yangchun. Di dojo ruang dan waktu, Tan Xiying memandang Tan Yun dan berkata, sekarang kepala ini akan memverifikasi pil milik Tan Yun dan juga Lu Yi. Semua penonton menjadi terdiam. Lu Yi melemparkan tangan kanannya, 12 pil hitam terbang keluar dari kuali pil dan melayang di udara. Di dalam setiap pil ada janin pil berwarna putih, itu menandakan bahwa yang dibuat adalah pil terhormat di tingkat tinggi yaitu pil jiwa. Tubuh Hancha Yue dan Lu Jiqian menjadi gemetar. Tan Xiying berkata kepala ini mengumumkan bahwa tetua keempat membuat pil terhormat tingkat tinggi yaitu pil jiwa. Semua orang dari divisi pil menjadi sedih kecuali para murid tetua keempat. Para murid di bawah Lu Yi memuji tetuanya yang sekarang sudah setara dengan kepala Tan Xiying yang merupakan alkemis terhormat di tingkat suci. Lu Yi menatap Tan Yun dan berkata, bocah, jangan memaksakan dirimu untuk tetap tenang karena kamu akan segera mati. Tan Yun tersenyum dan berkata, tetua keempat, apakah kamu ingin segera berlutut selama 3 hari di depan makam saudaraku? Lu Yi tersenyum dan berkata, sungguh anak muda yang memiliki lidah yang tajam. Tan Xiying berkata, Tan Yun cepat verifikasi pil milikmu. Tan Yun menjawab, murid mematuhi perintah. Dengan lambaian tangan kanannya, 12 pil hitam ramping terbang keluar dari kuali pil dan melayang di udara. Di dalam setiap pil ada janin pil berwarna putih, itu persis sama dengan yang dibuat oleh Lu Yi. Keduanya adalah pil terhormat tingkat tinggi yaitu pil jiwa. Melihat adegan itu, Shen Subing di bawah panggung tiba-tiba menjadi cemas karena Lu Yi terlebih dahulu membuat pil terhormat di tingkat tinggi. Shen Subing mengepalkan tangannya, air mata mengalir di pipinya. Shen Subing tidak mengerti cinta seperti apa yang dia rasakan untuk Tan Yun saat ini. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh kehilangan murid dan kehilangan sosok seorang guru. Mu Mengyi dan Jian menjadi cemas. Selain itu ada Xian Er di luar dojo berkata, di dalam hatinya Tan Yun akan berakhir hari ini. Karena kesombongannya sendiri, jika Tan Yun langsung membuat pil dari awal, maka dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dari sini aku bisa melihat bahwa Tan Yun adalah orang yang cukup sombong. Aku sama sekali tidak menyukainya. Murid divisi pil gerbang abadi dan murid dari 5 divisi lainnya yang sedang menonton menjadi kaget. Mereka berkata, apakah ini? Tan Yun sebenarnya adalah seorang alkemis terhormat di tingkat suci. Dunia ini menjadi seperti gila. Pencapaian pil seorang murid sebenarnya setara dengan pencapaian kepala divisi gerbang abadi. Tan Yun benar-benar berhasil membuat pil terhormat di tingkatan tinggi. Dan juga menerobos ke alam pemurnian jiwa di tingkat 5. Sungguh menakjubkan. Apakah dia manusia ataukah bukan? Begitulah kata-kata yang dikeluarkan oleh setiap murid. Tetapi sangat disayangkan karena tetua keempat lebih dulu membuat pil terhormat di tingkat tinggi, satu murid jenius itu akan menghilang. Semua daikan memandang Tan Yun, semuanya tercengang, hati mereka terguncang. Lu Yi dan semua tetua di atas panggung, mereka menjadi merasa ngeri dengan pencapaian Tan Yun, yang seorang alkemis terhormat di tingkat tinggi. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun mulai belajar keterampilan pil ketika masih di dalam rahim ibunya, itu tidak mungkin bisa mencapai alkemis terhormat di tingkatan suci. Meskipun Tan Xiying pernah diberi pil penunda-penundaan oleh Tan Yun dan wajahnya terlihat seperti gadis muda, tetapi usia sebenarnya adalah 110 tahun. Alasan mengapa Tan Xiying bisa mencapai alkemis terhormat di tingkat suci, itu karena dia berlatih di dalam senjata ruang dan waktu. Lu Yi membutuhkan waktu selama 600 tahun untuk mencapai alkemis terhormat di tingkatan suci. Hal ini membuat Tan Xiying dan Lu Yi terkejut bukan kepalang karena usia Tan Yun masih sangat muda. Lalu kegemparan apalagi yang akan diperlihatkan Tan Yun? Apakah dia beneran mampu mengungguli Lu Yi?
Kemungkinan Tan Yun akan kembali menggemparkan semua orang guys. Dimana sebelumnya kegemparan sudah terjadi akibat Tan Yun yang sudah membuka semua mata semua tetua. Dan membuat semua orang menjadi kagum dengan tingkatan keterampilan alkemisnya Tan Yun. Baiklah, karena ceritanya sudah usai maka langsung aja sebut sebuah kata pamungkas. Waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.